I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Tahu gak sih komponen penyusun terbesar tubuh salah satunya dari protein loh. Mulai dari otot, kulit, ataupun tulang. Bahkan sampai enzim dan hormon di dalam tubuh kita juga berasal dari protein. Ngomong-ngomong soal protein, kalian tahu gak sih apa itu protein? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Mengetahui salah satu biomolekul berupa makromolekul, yaitu protein. 2. Penyusun protein, yaitu dari mana protein terbentuk. 3. Memahami konsep sintesis protein. 4. Mengetahui macam, sifat, dan penggolongan asam amino. 5. Memahami struktur, fungsi, dan penggolongan protein. Yang keenam, memahami arti dari hidrolisis dan denaturasi protein. Katanya, kalau mau berotot, kita harus makan protein. Tapi, gak cuma buat orang-orang yang mau bikin badan kekar. Nyatanya protein tuh emang makanan yang wajib harus ada di piring kita. Entah itu bentuknya daging, telur, tempe, atau minuman kayak gini. Kita simak yang berikut ini yuk. Protein adalah salah satu biomolekul yang merupakan bahan pembangun dasar sel-sel tubuh. Protein tergolong makromolekul yang tersusun atau terbentuk atas monomer asam amino. Jadi, antara asam amino yang satu dengan yang lain membentuk suatu rantai, berikatan, membentuk polimer yang kita sebut sebagai protein. Kemudian dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein terbentuk dari proses polimerisasi kondensasi hingga 50 asam amino yang berbeda. Tapi, apa sih asam amino itu? Jadi, asam amino adalah suatu turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus karboksilat dan satu gugus amina. Ini adalah struktur dari asam alfa amino atau asam amino. Alfa artinya 2, sehingga amino dalam hal ini NH2 terikat pada atom C. Di sini ada COH, artinya gugus karboksilat. Berarti atom C yang nomor 1 yang ini dan nomor 2 yang ini, berarti nomor 2 ini adalah alfa. Di atom C nomor 2 atau atom C alfa ini yang kiri berikatan dengan gugus amino atau NH2. Yang ke atas gugus hidrogen dan yang ke bawah ini gugus R. Bisa alkil, bisa juga unsur-unsur lainnya selain alkil. Kemudian ada 20 jenis asam amino dengan gugus R yang menjadi pembeda antara asam amino satu dengan yang lainnya, yang mempengaruhi struktur, kelarutan, dan fungsi dari protein tersebut. Kemudian, apa itu ikatan peptida? Jadi, ikatan peptida adalah ikatan antara gugus amina dengan gugus karboksil antar asam amino. Jadi, untuk membentuk satu protein, beberapa asam amino dihubungkan oleh suatu ikatan yang bernama ikatan peptida. Asam amino memiliki beberapa macam sifat. Pertama, larut dalam air dan pelarut polar, tetapi sukar larut dalam pelarut nonpolar. Hal ini terjadi karena asam amino itu mempunyai gugus COH dan NH2 yang bisa mengadakan ikatan hidrogen, sehingga bisa larut dalam air dan juga pelarut polar lainnya. Kedua, bersifat amfoter karena gugus COH bersifat asam atau memberikan proton dan gugus NH2 bersifat basa atau menerima proton. Ingat lagi di teori asam basa Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton. Jadi dalam hal ini gugus COH bisa memberikan proton. Kalau sudah melepas proton, maka menjadi CO-. Sedangkan NH2 ini bersifat basa karena bisa menerima proton. Setelah menerima proton atau menerima H+, dia akan menjadi NH3+.
Ketiga, dalam larutannya dapat membentuk ion sweeter. Apa itu ion sweeter? Nanti akan dibahas. Keempat, bereaksi dengan asam nitrit, membebaskan gas nitrogen N2. Kelima, kecuali glisin bersifat optis aktif karena memiliki atom karbon kiral. Optis aktif itu suatu senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi. Kenapa bisa bersifat demikian? Karena memiliki atom karbon kiral. Di sini ada kata-kata kecuali glisin. Keenam, dapat mengalami denaturasi, yaitu rusaknya struktur dan fungsi biologis protein akibat suhu tinggi. Sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik dan mengakibatkan koagulasi. Tadi sudah disebutkan, salah satu sifat asam amino itu dapat membentuk ion sweeter. Nah, apa itu ion sweeter? Kita tahu asam amino itu bentuknya seperti ini. Ada gugus karboksilat atau COH dan gugus NH2 yang terikat pada atom C nomor 2 atau C alfa. Ion sweeter itu terjadi kalau proton atau H+ yang dilepaskan oleh gugus COH ditangkap atau diterima oleh gugus NH2 pada molekulnya sendiri. Nah, jadi serah terima proton bukan terjadi pada dua molekul atau dua ion yang berbeda, tapi terjadi pada asam amino itu sendiri. Sehingga struktur asam amino dapat menjadi seperti ini. Nah, gugus COH kan melepas proton menjadi CO- dan H+ dilepaskan oleh gugus COH, kemudian ditangkap atau diterima oleh gugus amino menjadi NH3+. Nah, inilah nama ion sweeter. Keistimewaannya adalah seperti ini. Kalau misalkan ion biasa, kalau tidak bermuatan positif, maka akan bermuatan negatif. Bermuatan positif namanya kation, bermuatan negatif namanya anion. Kalau ion sweeter ini dalam satu molekul yang sama, ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, ion sweeter disebut juga dengan ion dipolar atau dua kutub. Di artinya dua, polar adalah kutub. Maka ada dua kutub positif dan negatif dalam satu molekul atau satu ion yang sama. Nah, ion sweeter bila ditambahkan OH- atau dalam lingkungan basa kuat, dia akan berubah menjadi bentuk anion. Jadi ada COO-nya tetap dan berubah adalah NH3+-nya menjadi NH2. Dan bila dikembalikan ke ion sweeter bisa ditambahkan H+. Sebaliknya, ion sweeter bila ditambahkan H+ atau dalam lingkungan asam kuat, dia akan menjadi bentuk kation. NH3-nya tetap dan COO-nya berubah menjadi COOH. Bentuk tersebut bila ditambahkan OH-, dia akan menjadi bentuk ion sweeter semula atau ion dipolar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa ditonton di video berikut. Berikutnya ada yang namanya titik isoelektrik atau pH isoelektrik atau PI. Adalah pH saat asam amino bermuatan netral atau jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif, atau kesimpulannya seperti ini. Tadi sudah disinggung, ada 20 jenis asam amino. Kalau dilihat, H2NCHCOOH ini sama semua. Yang membedakan adalah rantai yang ke bawah ini, yaitu R. Kemudian 3 huruf singkatan. Contohnya alanin disingkat ALA. Jadi, setiap asam amino itu diberi kode 3 huruf untuk menyingkat agar memudahkan dalam tata nama atau dalam penamaan protein yang sangat panjang. Kalau dilihat, isoleusin dan leusin merupakan isomer. Yang membedakan adalah cabang metilnya saja. Tetapi rumus molekulnya ini pasti sama. Kemudian, mengapa glisin tidak bersifat optis aktif? Bisa dilihat dari strukturnya. Syarat senyawa optis aktif adalah terdapat atom karbon kiral atau atom karbon asimetris, yaitu atom karbon yang mengikat ke 4 gugus yang berbeda. Di sini atom karbon alfa itu ke atas mengikat hidrogen, kanan mengikat COH, kiri mengikat NH2, dan ke bawah mengikat R. Kalau glisin, R-nya adalah hidrogen juga.
Asam amino digolongkan menjadi beberapa macam. Pertama, asam amino esensial. Asam amino ini penting karena tidak dihasilkan oleh tubuh, hanya dari makanan. Contohnya bisa dilihat. Kedua, asam amino non-esensial. Ini dapat dibuat oleh tubuh sendiri. Contohnya sebagai berikut. Ketiga, ada dua asam amino lain seperti arginin dan histidin. Itu esensial untuk bayi, tetapi non-esensial untuk orang dewasa. Protein tersusun atas beberapa unsur. Unsur utamanya yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa juga ada yang mengandung sulfur, fosfor, besi, mangan, tembaga, dan iodin. Bentuk dan fungsi biologis dari protein bergantung pada urutan asam amino penyusunnya. Protein tertentu misalnya insulin mengandung setidaknya ada 50 kelompok asam amino, bergantung pada urutan asam aminonya. Pembentukan protein dari asam amino merupakan reaksi polimerisasi kondensasi dengan melepaskan molekul air atau H2O. Bisa dilihat pada gambar nomor 1. Antara asam amino satu dengan yang lainnya membentuk suatu ikatan peptida. Asam amino disebut juga dengan monopeptida dan protein merupakan polipeptida. Kemudian struktur protein. Ada 4 macam struktur protein. Nah, yang pertama gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi, yang pertama adalah struktur primer, yaitu urut-urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang menyusun protein. Kemudian, struktur sekunder. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk dari rantai yang menggulung seperti spiral atau alpha helix. Akibat adanya ikatan hidrogen antara atom H pada gugus amino dengan atom O pada gugus karbosil, jadi tidak membentuk seperti bengkok-bengkok atau melingkar. Kemudian struktur tersier. Struktur tersier itu bentuk lipatan 3 dimensi dari suatu protein. Dan yang terakhir struktur kuartener, yaitu susunan subunit dalam protein oligomer, yaitu protein yang terdiri dari 2 atau lebih rantai polipeptida. Jadi, protein ini tidak hanya terdiri dari satu rantai polipeptida saja, bisa juga lebih dari satu. Fungsi protein yang pertama mempercepat reaksi kimia. Yang kedua, mentransportasikan oksigen di dalam pembuluh darah. Yang ketiga, meregulasi respon tubuh. Yang keempat, kekebalan tubuh manusia terhadap bakteri dan virus. Yang kelima, pengatur reaksi dalam tubuh. Selanjutnya ada sifat protein. Sifat yang pertama yaitu terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Yang kedua, jenis dari setiap asam amino dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping asam amino. Sifat yang ketiga yaitu kelarutannya dalam air dipengaruhi oleh sisi hidrofobik yang menjadikannya sukar larut dalam air dan sisi hidrofilik yang mudah larut dalam air. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu protein globular larut dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Yang kelima, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang keenam, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan oleh pelarutnya. Selanjutnya, ada sifat protein yang terakhir, yaitu dapat mengalami kerusakan atau perubahan struktur 3 dimensi, denaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan, sehingga rantai polipeptida menjadi rantai terbuka. Berikutnya, kita akan membahas penggolongan protein. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Protein dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada protein globular, berbentuk bulat, padat, contoh enzim dan protein transport. Yang kedua, protein filamen, berbentuk serabut, contohnya keratin dan kolagen. Berdasarkan asalnya, protein dapat dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati yang merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, biasanya dari kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Lalu protein hewani ini merupakan protein yang asalnya dari hewan, yaitu daging, susu, dan telur. Berikutnya kita akan membahas penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Ini juga menjelaskan apa saja fungsi dari protein itu sendiri yang tentunya sangat banyak bagi tubuh kita. Yang pertama adalah enzim.
Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi. Jadi di sini enzim sebagai katalis, contohnya amilase dan lipase. Fungsinya untuk mencerna makanan dan mengkatalisis reaksi-reaksi metabolisme yang terdapat pada tubuh. Yang kedua adalah protein transport atau pembangun. Ini adalah protein yang berfungsi sebagai transport oksigen ke sel. Jadi hemoglobin seperti yang kita tahu berada pada sel darah merah kita. Fungsinya untuk mentransfer oksigen dari paru-paru ke sel yang ada di seluruh tubuh. Kemudian protein nutrien. Ini fungsinya sebagai cadangan makanan. Misalnya albumin pada telur dan kasein pada susu. Yang keempat, protein kontraktil. Ini adalah protein yang berfungsi untuk menggerakkan otot, misalnya miosin pada otot rangka. Yang kelima, protein struktural. Ini merupakan protein yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, misalnya kolagen yang berada pada kulit, lalu keratin pada rambut dan kuku, serta fibroin. Kemudian protein pertahanan. Ini adalah protein yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap mikroorganisme patogen, disebut juga dengan antibodi. Misalnya imunoglobulin, fibrinogen, dan trombin. Dan yang terakhir adalah hormon. Hormon ini adalah protein yang berfungsi mengatur reaksi metabolisme tubuh, misalnya tiroksin dan estrogen. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, protein dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu protein tunggal dan protein majemuk. Disebut protein tunggal apabila hasil hidrolisisnya itu hanya berupa asam amino, misalkan albumin, provitamin, dan prolamin. Dan disebut protein majemuk apabila hasil hidrolisisnya tidak hanya asam amino saja, tapi juga mengandung karbohidrat atau zat-zat lainnya. Berikutnya, berdasarkan gugus alkil pada rantainya. Yang pertama, alpha keratin. Ini merupakan protein yang terdapat pada tanduk rambut dan kulit. Kemudian beta keratin. Ini serat pada kepompong, jaring laba-laba, kuku, dan paruh burung. Lalu ada kolagen, yaitu protein yang terdapat pada kulit, urat, tulang, dan jaringan penghubung. Protein adalah molekul organik yang terbentuk dari kumpulan asam amino. Proses pembentukan protein ini dikenal dengan sintesis protein. Dalam proses sintesis protein ini tidak hanya melibatkan asam amino, tetapi juga melibatkan DNA dan RNA. Dalam pembentukan protein ada dua tahapan, yaitu tahap DNA ke RNA yang disebut tahap transkripsi dan RNA ke protein yang disebut tahap translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari cetakan DNA, sedangkan translasi itu adalah proses pembentukan protein menggunakan kode pada molekul mRNA. Asam amino didapat dari hasil penerjemahan kode genetik, yaitu dari DNA ke mRNA. Lalu mRNA diterjemahkan menggunakan kode asam amino. Menerjemahkan ke dalam asam amino harus dimulai setelah kodon start, yaitu AUG, dan berhenti pada kodon stop, yaitu UAA, UGA, dan UAG. Hidrolisis dan denaturasi protein. Hidrolisis protein merupakan pemecah protein menjadi asam amino penyusunnya dengan cara dipanaskan dalam asam klorida pekat dengan suhu sekitar 6 molar. Dalam tubuh makhluk hidup, hidrolisis protein terjadi dengan bantuan katalis enzim. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video berikut. Denaturasi protein merupakan kerusakan struktur kompleks pada tersier dan kuarter protein yang mengakibatkan penggumpalan atau koagulasi protein. Penyebabnya yaitu pemanasan hingga suhu 60-70 derajat Celcius, perubahan pH yang ekstrim, beberapa pelarut seperti alkohol, aseton, urea, garam, nitrogen, atau pengguncangan yang intensif. Protein terdenaturasi hampir selalu kehilangan fungsi biologisnya. Denaturasi protein merupakan kerusakan struktur kompleks pada tersier dan kuarter protein yang mengakibatkan penggumpalan atau koagulasi protein. Penyebabnya yaitu pemanasan hingga suhu 60-70 derajat Celcius, perubahan pH yang ekstrim, beberapa pelarut seperti alkohol, aseton, urea, garam, nitrogen, atau pengguncangan yang intensif. Protein terdenaturasi hampir selalu kehilangan fungsi biologisnya.
Nah, bagaimana teman-teman? Apakah pembelajaran kita tadi mudah dipahami? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Selamat belajar! Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serindu, suka meringan masa lalu.